Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, semangat belajar selalu untuk kalian. Semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan berpikir untuk menerima berbagai ilmu. Bab terakhir di biologi kelas 12 adalah tentang bioteknologi. Nah, kalian dari segi katanya juga sudah membayangkan bahwa ini adalah gabungan antara bios, teknos, dan logos ya. Ada makhluk hidup, ada teknologi, ada ilmu yang dipakai di sini. Apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi? Nah, ini ya. Jadi, ilmu yang mempelajari penggunaan makhluk hidup melalui suatu proses untuk menghasilkan produk. Ya, jadi ilmunya tingkat tinggi lah yang dipakai ya, dari mikrobiologi, biokimia, genetika. Ini adalah perkembangan biotek. Ya. Terus jenis-jenis dari bioteknologi itu dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, ini ya biasanya murah, sederhana, tapi pengaruh jangka panjangnya biasanya sudah diketahui. Tapi kelemahannya tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, kemudian hasil tidak dapat diperkirakan, waktunya lama, dan perbaikan genetiknya tidak terarah. Sedangkan kalau modern, nah ini berarti nyaris kebalikannya ya, cuma kelemahannya dia lebih mahal, alat-alatnya canggih, ilmu yang dipakai juga sangat complicated, sangat banyak gitu ya. Kemudian tapi kelebihannya juga bisa sebanding dengan itu. Nah, yang membedakan pembuatan suatu produk dengan bioteknologi adalah adanya campur tangan makhluk hidup, mikroorganisme. Kenapa memakai mikroorganisme? Karena reproduksinya sangat cepat, mudah diperoleh, memiliki sifat tetap. Sifatnya dapat diubah, kemudian dapat dihasilkan sebagai produk yang dibutuhkan manusia. Ya, dapat diatur. Nah, ini contohnya. Dalam pengolahan bahan makanan, pembuatan roti yang dibantu oleh Hamir Saccharomyces cerevisiae ini juga menyebabkan roti menjadi lebih baik kualitasnya. Gelembung pada roti yang kalian makan itu sebetulnya adalah gelembung karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan roti sehingga menyebabkan roti menjadi ringan dan mengembang. Nah, pengolahan hasil susu dari mulai keju, yogurt, sama mentega semuanya dibantu oleh mikroorganisme juga. Sauerkraut atau sayuran yang diasamkan juga suatu bentuk pengolahan pangan yang termasuk konvensional ya, sudah ada sejak lama. Pengolahan kopi dan coklat sama juga. Nah, ini termasuk modern. Protein sel tunggal ini dicari dari semacam alga Corella, spirulina, Candida utilis ya. Kenapa? Dengan prinsip dasar bahwa setiap makhluk hidup itu mempunyai protein. Nah, mereka dibiarkan dengan cara yang steril, kemudian nanti biasanya diekstrak dalam bentuk pil atau apa, sehingga kandungan proteinnya itu sangat besar. Nah, produk asam amino, vitamin, dan enzim juga merupakan pengolahan bahan pangan yang modern. Ya, ini bisa meningkatkan kualitas kebutuhan manusia ya, dari mulai asam amino, vitamin, enzim. Ini jenis-jenisnya. Nah, pernah mendengar kultur jaringan? Nah, ini perbanyakan makhluk hidup, tanaman dengan secara tak kawin biasanya kita tahunya dengan cara seperti stek, cangkok, seperti itu. Sedangkan ini prinsip kultur jaringan itu memanfaatkan sifat totipotensi setiap sel. Jadi prinsip ini memanfaatkan setiap sel pada tumbuhan untuk tumbuh menjadi tanaman baru dengan media yang sudah diatur. Nah, bisa mengambil kultur meristem, anter, embrio, protoplas, kloroplas, juga polen. Ada juga rekayasa genetika. Ini adalah biasanya dipakai dalam teknologi kedokteran tinggi ya.
untuk mendapatkan suatu sifat baru, zat baru yang diinginkan, maka direkayasalah, dipotong suatu DNA, kemudian disisipkan DNA yang plasmid yang diinginkan, kemudian supaya DNA awal itu menghasilkan zat yang diinginkan. Nah, tekniknya dengan cara plasmid, DNA gen melingkar pada bakteri itu diambil, dipotong. Ada hibridoma, ada terapi gen, ada cloning. Terapi gen seperti kita bahas sebelumnya agak sulit kalau misalnya harus secara keseluruhan tubuh, tapi kalau pada area tertentu saja masih bisa diupayakan. Nah, cloning ini adalah penciptaan makhluk hidup yang sama tanpa proses seksual. Ini biasanya baru dicobakan pada hewan dan ternyata hasilnya tidak terlalu baik. Nah, ini cloning domba Dolly. Jadi dia dari sel mamai aja, tidak dicampurkan antara sperma dengan sel telur domba. Pembuatan antibodi monoklonal. Nah, di bidang kedokteran lebih baik lagi penggunaan biotek ini untuk dihasilkannya antibodi monoklonal. Kemudian ada semakin meningkatnya penderita diabetes mellitus juga meningkatkan kebutuhan atas insulin, maka manusia berinovasi dengan membuat insulin buatan seperti ini. Pembuatan vaksin, pembuatan antibiotik. Awalnya penicillium notatum itu yang waktu tahun awal di 1092 Alexander Fleming itu menemukan kapang. Nah, ini penicillium notatum. Jadi dia awalnya pembuatannya sederhana. Dia mengamati bahwa tidak ada bakteri di sekitar jamur ini, ya. Nah, ternyata dia mempunyai sifat untuk bisa menghindarkan diri dari pertumbuhan jamur. Kemudian di bidang bioteknologi pertanian ada tanaman kebal hama, ya, yang disisipi oleh gen Bacillus thuringiensis sehingga dia bisa membuat pestisida sendiri. Ada juga yang bisa memfiksasi nitrogen sehingga rhizobium bekerja sama dengan rhizobium yang ada dalam akar, dia akan bisa mendapatkan nitrogen tanpa diberi pupuk. Artinya ini bisa membuat pupuk sendiri tanamannya. Selanjutnya di bidang peternakan ada hewan transgenik, ada hormon BST. Bovine somatotropin adalah hormon pertumbuhan pada sapi biasanya, sehingga disisipkan supaya sapi itu mendapatkan produksi susu yang banyak dan daging yang banyak. Di bidang biotek limbah itu ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini menarik sekali ya, jika ini dipakai dalam dunia yang sekarang limbah produksi itu sangat banyak. Kemudian pengolahan limbah minyak dibantu oleh Pseudomonas sehingga tumpahan minyak di laut bisa dapat diurai dengan cepat. Biodegradasi plastik ternyata bisa juga dibantu oleh semacam jamur Laddosporium resinae juga. Selanjutnya di bidang bahan bakar ditemukannya gasohol juga jadi suatu energi alternatif. Biogas dengan memanfaatkan kotoran hewan bahkan manusia bisa menjadi alternatif pengolahan dari kita untuk kita gitu ya, seperti itu. Jadi memanfaatkan kotoran nanti dihasilkan metana yang bisa disalurkan menjadi gas-gas yang di rumahan. Ekstraksi biji besi oleh Thiobacillus peroxidan. Nah, diantaranya itu adalah di bidang pertambangan atau industri ya. Terakhir, ada dampak dari bioteknologi itu implikasinya bisa ke arah positif dan negatif. Kalau positif, nah ini bisa kalian baca, meningkatkan nilai tambah pada bahan makanan seperti misalnya pada tape ya, yang dibuat pada singkong yang dibuat tape. Jadi ini bisa meningkatkan nilai tambah, nilai gizi juga. Kemudian bisa mengatasi kesulitan turunan, ini lebih luas lagi ya. Bisa mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, negatifnya juga ada. Untuk lingkungan bisa merusak keseimbangan dan kelestarian organisme. Jadi yang disebut dengan
eh, plasma nutfah bisa terganggu karena banyaknya rekayasa genetika mencemari lingkungan fisik. Nah, di bidang ekonomi sosial maka terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan di mana ada produk yang asli dengan ada produk misalnya buah asli dengan buah rekayasa genetika. Semangka biasa dengan semangka yang hasil rekayasa genetika tanpa biji misalnya, itu akan menjadi alternatif pilihan yang merugikan petani biasa misalnya. Jadi mereka yang memakai rekayasa genetika dengan teknik yang tinggi biasanya memiliki harga jual yang tinggi juga. Selanjutnya dilihat dari norma dan etika. Nah, tidak selalu bagus untuk memaksakan ini karena kadang ada orang yang tidak selalu setuju memakai produk-produk bioteknologi misalnya seperti padi transgenik, jagung transgenik seperti itu. Apalagi menerapkan cloning pada manusia. Secara etika itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dampak pada kesehatan. Nah, karena memang ada semacam reaksi yang membutuhkan mikroorganisme dalam berperan dalam suatu jenis makanan, bisa saja muncul reaksi ketika tubuh mengalami penolakan. Demikian anak-anakku, ini adalah materi terakhir. Semoga kalian bisa mempelajari bioteknologi lebih jauh lagi dan bisa mempraktekkan minimal dari hal yang sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.